Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mulai membahas satu ilmu baru di channel ini, yaitu tentang data processing, di mana nanti di data processing satu ini kita akan mulai mengenal dan belajar dari nol ya, Microsoft Excel. Mengapa dikatakan data processing? Memang walaupun nanti titik pembicaraan kita menggunakan Microsoft Excel, namun di beberapa kasus kita juga akan mencoba bermain-main dengan Google Sheet ya, Google Sheet. Makanya dinamain data processing. Baik, di pertemuan awal ini kita akan mulai mengenal dulu sedikit ya tentang Excel dasarnya ya. Yang pertama yaitu kita membicarakan sejarah Excel ya. Ini sebagai ada gambaran saja bagi Anda yang baru mengenal Microsoft Excel. Excel sendiri itu merupakan salah satu program keluaran yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Microsoft, dan mulai ada itu muncul tahun 1985. Waktu itu masih dalam bentuk macOS ya, macOS, jadi namanya Excel. Kemudian karena berbagai macam masalah di waktu itu, tuntutan dari beberapa perusahaan yang lain, maka Microsoft membuat sendiri produk baru tahun 1987 dengan mengeluarkan Microsoft Excel ya. Jadi cikal bakal Microsoft Excel itu sebenarnya tahun 1987. Nah, itu gambaran singkatnya, dan perlu Anda tahu ya, terbaru itu versi Excel 2019 ya. Dan ada Excel versi 365. Nah, sekarang kita bicara manfaatnya. Manfaat apa yang bisa kita manfaatkan dengan adanya Microsoft Excel ini? Microsoft Excel sendiri sesuai fungsi dasarnya yaitu pengolah angka ya. Jadi dia memang cocok bagi kita yang menggunakan aplikasi yang nanti akan banyak digunakan untuk mengolah-ngolah angka ya, bilangan gitu ya. Nah, fungsi Excel secara rinci ini kurang lebih seperti ini ya. Pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. Jadi deretan yang banyak angka yang mungkin kita temukan dari berbagai source atau sumber, kita bisa mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas. Yang kedua, melakukan perhitungan aritmetika dan statistik ya. Kita bisa melakukan perhitungan aritmetik dan statistik jadi lebih mudah. Ketiga, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika ya dengan rumus if-nya. Membuat berbagai macam grafik dan diagram, jadi kita menampilkan data yang banyak divisualisasi dengan grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, melakukan analisa serta riset harga, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas ya, melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan angka, dengan matematik. Itu biasanya kalau kita menggunakan kalkulator misalnya ya, itu sangat rumit, nanti akan lebih ringkas dengan Excel ini ya. Nah, interface atau antarmukanya ya. Jadi di tutorial-tutorial ini saya nanti akan banyak menggunakan Microsoft Excel versi 2019 dan juga 365 ya. Namun perlu Anda tahu bahwa secara umum ya, walaupun versi terbaru, versi lama ya, maksudnya lama itu ya tidak lama-lama banget ya. Mungkin dari versi 2010, 2013, 2016 ya. Itu sama saja ya, sama saja, hanya penambahan fitur yang tidak terlalu banyak di peningkatan versi tersebut. Jadi Anda tidak perlu takut ya. Nanti beda dengan komputer saya ya, komputer saya menggunakan versi 2010, itu tidak masalah ya. Ya, yang jelas ya, secara umum ya, Excel titik tumpu utama Excel nanti itu kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ya, rumus-rumus. Jadi banyak rumus-rumus dasar Excel nanti juga bisa kita running, kita jalankan di Google Sheet. Kita mulai dulu dengan interface ya. Jadi ini ada start screen ya. Kalau Anda membuka Excel ada tampilan seperti ini. Ini
versi baru seperti ini ya. Kalau nggak salah ini dari versi 2016. Nah, kemudian ini menu ya, tampilan menu-menu yang ada di Excel ya. Ya, ini tidak perlu dihafal sebenarnya ya. Yang penting Anda paham aja. Di sini ada quick access toolbar ya. Ada tombol save dan sebagainya, ini bisa diatur ya. Kemudian ada di sini account setting ya, versi terbaru itu account setting yang diintegrasikan dengan akun Microsoft kita. Ya. Kemudian ada ribbon display option, ada ini minimize ya, ini maximize, ini Windows close ya, untuk menutup, untuk membesarkan, untuk meminimalkan. Kemudian ini ya, ini tampilan baru. Ini namanya ribbon ya, ribbon. Ribbon itu pita ya, semacam pita istilahnya. Jadi dalam ribbon itu nanti kita akan menemukan tab-tab ya, ada tab file, tab home, tab insert, draw, page layout dan seterusnya, ini namanya tab. Nah, ketika kita menekan tab itu nanti kita muncul namanya toolbar ya, toolbar seperti itu. Kemudian ini ada name box, ini menunjukkan nama dari sebuah sel atau juga posisi sebuah sel ya. Kemudian ini ada formula bar di sini untuk menuliskan rumus-rumus. Kemudian di sini ada kolom ya, kolom. Ini ciri khas dari Excel yaitu ada kolom. Kolom itu diwakili dengan huruf ya, kolom A, B, C dan seterusnya ya. Kemudian ada di sini baris yang diwakili oleh angka ya, row number, row itu baris. Kemudian ini ada namanya worksheet atau lembar kerja ya. Ya, worksheet. Jadi disinilah kita nanti akan memainkan angka-angkanya ya. Di sini ada scroll bar untuk naik turun. Di sini ada sheet tab ya, untuk berpindah sheet atau lembar kerja ya. Jadi di dalam Excel itu ada istilah workbook ya. Workbook itu semacam file kalau di Word ya. Jadi satu workbook itu terdiri dari beberapa sheet. Ini ada status bar, ini ada workbook view, dan ini ada zoom. Nah ini interface dari Excel. Baik, selanjutnya mari kita mulai live ya. Langsung kita menggunakan Microsoft Excel. Untuk menjalankan Microsoft Excel, kita bisa menekan tombol start ya. Ini sebagai informasi saya menggunakan Windows 10 dan Microsoft Excel 2019 ya. Dari start bisa dicari nanti Excelnya ya, atau kalau biar mudah dari menu search ketik aja Excel ya, Excel. Oke, kita jalankan. Nah ini yang dinamakan start screen ya. Di sini nanti ada di sini good morning. Nah ini karena kita pagi, ini saya record jam 3.57 pagi. Good afternoon, menyesuaikan ini. Ya, di start screen ini kita bisa membuat file baru ya, new ya, kemudian membuka file yang sudah ada yaitu open. Dan di sini juga ada menu account ya, account ya. Di Excel 2019 itu sudah terkoneksi langsung ke akun Microsoft ya. Saya menggunakan ahdian@outlook.com ini misalnya ya. Contoh ini bisa mengganti background, temanya ya. Ini informasinya, ini product activate Microsoft Office Professional Plus 2019. Ada feedback ya. Jadi ini kalau untuk memberikan masukan ke Microsoft-nya ada option. Di sini beberapa pengaturan yang bisa kita setting menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini tidak akan saya bahas ya, terlalu rumit. Oke. Misalnya kita membuat file baru ya, new dari blank workbook. Nah, ini adalah interface yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Ini realnya. Jadi untuk interface di Excel sebenarnya titik utamanya itu di sini ya. Adanya kolom yang diwakili oleh huruf dan adanya baris. Nah, pertemuan kolom dan baris itu dinamakan dengan sel. Ya, ini namanya sel. Sel itu dinamakan sel, disebutkan dulu kolom apa dan baris keberapa. Misalnya di sini sel D3. Di sini sel H4 ya. Anda bisa membacanya manual atau langsung melihat di sini. Nah, di sini sel H4 ya. Itu perbedaan Excel yang mencolok ya. Ketika kita memasuki Excel, itu kita bekerja di dalam satu workbook. Workbook kalau di bahasa Indonesia itu buku kerja ya. Dan di dalam buku kerja itu terdapat sheet-sheet atau lembaran-lembaran. Jadi ini bisa ditambah ya. Sheet 1,
tambah sheet 2, tambah sheet 3 dan seterusnya. Ya, jadi masih dalam satu workbook. Kemudian ya kita akan coba ya mempelajari fungsi-fungsi dasar dari sel ya. Pertama, mungkin Anda penasaran ya, ada berapa baris sih di Excel ini ya, dan ada berapa kolom. Nah, itu ya. Ini kadang-kadang orang tidak tahu ya. Kalau Anda coba manual scroll gini, gempor ya. Kita akan lama ya sampai ke bawah gitu ya. Cara untuk mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom maksimum di dalam sebuah sheet Excel itu caranya gini, tekan tombol kontrol, tekan panah bawah. Nah, ini. Jadi ada 1.048.576 baris ya, cukup banyak. Kemudian berapa kolomnya? Itu tekan tombol kontrol, panah kanan. Oke. Kolomnya itu sebanyak 16.384 ya, atau kalau dalam huruf X F D ya. Kalau kembali lagi ke awal, tekan kontrol, tombol home. Balik lagi ke sel utama yaitu sel A1. Operasional sel yang berikutnya ya. Jadi kita misal sedang ada di sel E4. Untuk berpindah itu cukup gunakan panah ya. Bawah, panah bawah, atas ya panah atas, kanan, panah kanan. Nah, itu untuk berpindah sel ya. Kalau enter itu berpindah satu sel ke bawah ya. Bisa tekan home. Nah, home itu untuk pindah ke kolom A pada posisi yang aktif. Pakai home. Jadi misalnya kita di sini nih mau ke kolom A, tekan aja tombol home, surut ya dia balik. Kalau kembali tadi kontrol home ya udah. Kemudian ada kontrol N. Kontrol N. Kontrol N itu ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Ya. Kemudian ada tombol page up untuk berpindah ke layer di atasnya. Layer itu tampilan ini nih. Misalnya layer ini dari A1 sampai U23. Nah, kalau page down, nah jadi dari U23 ke U45 jadi segini nih. Balik lagi ke atas, page up lagi. Ke bawah, page down. Itu namanya pindah layer ya. Kalau ke kanan kiri ditambahi tekan tombol ALT. ALT page down misalnya. ALT page up gitu ya. Geser-geser ya. Kalau kontrol page up, pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja yang lain. Biasanya kita menekan tombol sheet 1, sheet 2 ini pakai mouse. Kalau pakai keyboard itu bisa kontrol page up, page down ya. Ya, itu pindah sheet ya. Baik, itu tadi petunjuk sel ya yang sering digunakan di Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan mencoba operasional pemilihan sel atau range ya. Jadi kalau kita mengeklik di Excel ya, itu artinya kita memilih satu sel ya. Bagaimana kalau kita memilih beberapa sel? Misalnya kumpulan beberapa sel ini yaitu dinamakan dengan rank ya. Kalau rank kecil itu bisa Anda tekan gini aja. Ke tombol mouse-nya ditahan kemudian tarik. Kalau yang ranknya mau besar, misalnya dari sini sampai sini ya, itu kan bisa dengan dua cara sebenarnya, dengan klik kemudian tahan mouse-nya. Ya, ini rank besar. Atau klik kemudian tekan tombol shift, klik di mana Anda ingin mengakhiri ranknya. Nah, jadi
klik di sini, tekan tombol shift, klik. Nah, itu namanya kalau kita memilih rank yang besar. Kalau ingin memilih semua rank, itu tekan tombol kontrol sama huruf A. Nah, ini kepilih semuanya ya. Jadi semua sel pada worksheet itu akan kepilih. Kalau kita ingin memilih beberapa sel secara tidak beraturan, misalnya sel D3 sama F3, nah itu tekan di D3, klik ya, kemudian tekan tombol kontrol, klik di sini, nah, atau di yang lain, tuh. Ini memilih yang tidak berurutan ya, tidak berurutan ya. Gitu. Jadi menggunakan tombol kontrol sama klik ya, klik di mana sih? Atau kalau rank bisa ya, bisa tuh ya, rank itu. Nah, kalau memilih semua kolom itu kita tinggal menekan hurufnya saja. Misalnya kita akan memilih kolom D, tekan aja huruf D-nya di sini. Oh, ke bawah terpilih. Begitupun dengan baris. Kita misalnya mau baris 8, tekan pas angka 8-nya ya. Nah, gitu. Ya. Kalau beberapa kolom, tekan E sama H. Tekan tombol yang ini E diklik, tekan tombol kontrol yang H. Yang K misalnya, yang B. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan kontrol. Begitu juga dengan baris, misalnya baris 5. Kita klik, tekan tombol kontrolnya, klik lagi di angka 8, angka 11. Nah, itu. Selanjutnya, seperti di fitur-fitur Microsoft yang lain, di Excel juga kita bisa menerapkan fungsi cut, copy, dan paste data. Cut itu kita menggunakan Ctrl X ya, Ctrl plus X. Kalau copy itu menggunakan Ctrl plus C, dan kalau paste atau paste ya, itu menggunakan Ctrl plus V gitu. Kita contohkan gini, misalnya sini ada angka 123 ya. Ya. Kalau di copy itu Ctrl C ya. Kalau mau dipaste di sini Ctrl V. Nah, ini di copy ya. Nah, kalau dipindahkan gimana? Ini Ctrl X, ini Ctrl V. Nah, itu dipindahkan ya. Jadi memindahkan itu sama dengan cut ya, atau Ctrl X. Kalau mengopi sama dengan Ctrl C atau copy. Baik, selanjutnya yang terakhir di video kali ini ya, kita akan mencoba mengatur tinggi baris dan lebar kolom. Ya, jadi baris yang ada ini sudah ada standarnya ya, tingginya. Kita bisa melebarkannya, tinggal ditarik aja. Kursor itu diletakkan di antara angka-angka ini, kemudian klik, kemudian tahan, tarik. Nah, kalau mau dibalikin ke standar, kalau untuk baris tinggal double klik aja, klik-klik. Nah, nanti dia akan ke standar ya. Standarnya itu kurang lebih itu ya 15. Oh, 15 poin ya. 15 poin kalau di Office terbaru ya. Oke. Nah, kalau kolom gimana? Kalau kolom tinggal sama digeser-geser ya. Kalau di sini ada tulisan misalnya A, B, dan lebarnya ingin selebar tulisan ini, kita bisa double klik di sini. Klik-klik. Nah, dia akan selebar ini. Oke, seperti itu ya. Jadi itu untuk memperlebar kolom atau mempertinggi baris. Sangat sederhana. Baik, saya kira itu dulu untuk video pengenalan Excel kali ini. Kita lanjutkan nanti di video berseri berikutnya. Jangan lupa klik like and subscribe channel ini dan bagikan jika bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.